Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini di Pondok Pesantren Manba'us Shalihin. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita semuanya sebagai kaum shalihin insyaallah, yang mencintai kaum salihin dan tergolong dari kaum salihin dan dikumpulkan hari kiamat bersama kaum salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus sahibul ma'had, al-walid, orang tua kita bersama, guru kita bersama, Kiai Haji Masbuhin. Mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan, panjang umur, afiah dan keberkahan dan manfaat kepada kita sekalian. Bil khusus juga segenap keluarga besar beliau, putra putri beliau, anak cucu mantu beliau, insyaallah semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gus Huda, Gus Anas, Gus Muh dan semua segenap para guru-guru kita, termasuk dewan guru dari Manba'us Shalihin, para santri, santriwati dan juga para wali murid dan juga para alumni dan juga warga sekeliling dan juga para donatur dan semua yang punya andil di dalam berjalannya kegiatan belajar, mengajar, dakwah dan kebaikan ini. Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang saleh, yang taqwa, yang istiqamah, yang diberikan berkah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, para masyayikh, para ulama, para habaib, bil khusus dari ikhwanina Majlis Al-Wafa bi Ahdillah, para dewan syura dan juga khadim Majlis Al-Wafa bi Ahdillah dan juga dari Majlis Al-Muwasalah akhina Al-Habib Jamal dan segenap semua para yang hadirul Habib Mahdi dan semuanya Allah taala insyaallah berikan berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini tempat-tempat yang berkah yang dinamakan oleh orang-orang yang berkah. Mereka kalau memberi nama akan satu hal, maka bukan sekedar nama kosong, akan tetapi nama yang ngasih nama berarti dia menjamin, berarti dia tanggung jawab dan diberikan nama oleh orang-orang besar, mulai dari pemilihan tempat sebagai pondok pesantren, kemudian juga penamaannya Masya Allah dibimbing oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Kiai Abdullah Faqih Langitan, Kiai Uthman Al-Ishaqi dan juga Kiai Hamid yang datang ke sini juga, dan segenap para ulama, para masyayikh, para habaib, guru kami Al-Habib Umar yang datang ke tempat ini bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Bahkan cuma bukan sekedar datang mampir, tidak, tetapi sampai daurah di sini. Mengadakan majelis muwasalah di tempat ini, tabligh akbar di tempat ini, waktu itu di masjid sana. Kita ingat berapa tahun yang lalu? 2013 atau 2012, Masya Allah. Lebih kurang sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu beliau hadir di tempat ini. Dan itu bukan yang pertama beliau datang, tetapi sudah berkali-kali datang ke tempat ini. Wa syekhana al-imam al-muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki pun juga datang ke tempat ini. Wal Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih pun juga datang ke tempat ini. Dan juga Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri dan segenap para ulama, Masya Allah, para masyayikh. Betul, memang namanya Manba'us Shalihin. Manba'us Shalihin yang dihadiri, didatangi oleh orang-orang saleh dan juga mengeluarkan, melahirkan kaum shalihin. Masya Allah, ini menjadi pabriknya kaum shalihin. Dan sebagaimana tadi kita dengar dari Habib Jamal, itu orang saleh itu adalah sesuatu pangkat, predikat yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau sampai bilang, "Uhibbus shalihin wa lastu minhum." Saya cinta kepada orang soleh, tapi saya bukan orang soleh. Beliau bilang, saya masih belum pantas disebut sebagai orang soleh. Nah, orang soleh itu cirinya ya begini. Orang soleh nggak nganggap dirinya sudah soleh. Orang soleh itu ngerasa dirinya kurang, merasa dirinya masih belum baik. Ini adalah ciri orang soleh, tawadhu, nganggap dirinya masih kurang, nggak punya apa-apa.
Sampai itu Imam Abdul Wahhab Sya'rani itu beliau menukil ucapan para ulama, man la yadhun annahu halik fahuwa halik. Orang kalau enggak anggap dirinya sebagai jangan-jangan saya orang yang celaka, orang yang binasa, orang yang sial. Kalau dia enggak takut akan hal tersebut, berarti memang dia orang celaka, memang dia orang yang sial. Waliyadz billah min dzalik. Nah, karenanya itu sampai dikatakan al-mu'min, sifatnya mukmin, yakhaf ala nafsihi an-nifaq. Orang mukmin selalu khawatir kalau dirinya adalah munafik, nganggap dirinya munafik. Orang mukmin selalu khawatir kalau dirinya adalah seorang munafik. Tetapi munafik, cirinya orang munafik merasa dirinya itu udah aman dari sifat nifak. Saya mukmin sejati, saya bukan munafik. Itu cirinya orang munafik. Sebagaimana cirinya orang yang ikhlas, yakhaf ala nafsihi riya. Ciri orang yang ikhlas selalu takut akan sifat riya, nganggap dirinya belum ikhlas. Itu ciri keikhlasan. Tetapi ciri orang yang riya, nganggap dirinya sudah ikhlas. Waliyadz billah. Itu dalam Sahih Bukhari. Itu diriwayatkan hadis mu'allaq di Sahih Bukhari dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya Ibn Abi Mulaika, dia bilang adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya jumpa 30 orang dari sahabatnya Rasulullah. Jadi saya jumpa dengan sahabat Rasulullah bukan satu, bukan dua. Enggak kurang dari 30 orang sahabat Rasulullah yang saya ngalamin hidup mereka. Saya jumpa, saya kenal sama mereka, saya berguru kepada mereka para sahabat. Dan 30 orang yang saya temui ini dari semua sahabatnya Rasulullah, kullu wahid minhum yakhaf ala nafsihi nifaq. Semua orang dari sahabat Rasulullah takut kalau dirinya tergolong orang yang munafik. Itu cirinya mereka. Takut kalau dirinya tergolong orang yang munafik. Jangankan sahabat-sahabat yang biasa, yang standar, bahkan sahabat yang elit dari sahabatnya Nabi Muhammad seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab, itu beliau datang kepada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau bilang kepada Hudzaifah, sebab Hudzaifah ibn al-Yaman salah seorang yang dipercaya oleh Rasulullah, dititipkan oleh Rasulullah tentang sifat-sifat munafik, tentang orang-orang munafik. Sampai Nabi itu menyebutkan siapa aja tuh orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu Hudzaifah ibn al-Yaman tahu tentang fitnah, tahu tentang keburukan. Kenapa beliau tahu tentang keburukan? Agar selamat dari keburukan tersebut. Itu setiap orang nanya kepada Nabi Muhammad tentang kebaikan. Tetapi Hudzaifah ibn al-Yaman tanya kepada Rasulullah tentang fitnah, tentang keburukan. Khawatir terjeblos dalam hal tersebut. Beliau yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad mengetahui itu siapa tuh orang-orang munafik. Bukan cuma sekedar cirinya, sampai namanya juga dia tahu. Sehingga Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman itu jadi rujukannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Itu kalau Hudzaifah mau tahu tentang munafikin, tanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Tapi Hudzaifah walaupun tahu, nama-namanya enggak ditaruh di medsos. Ya, enggak disebar. Orang munafikin fulan enggak disebut begitu oleh Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Mereka ini dipercayakan tentang rahasia sebab Rasulullah tahu mereka orang-orang yang bisa menjaga rahasia. Dikatakan oleh ulama, gulubul ahrar, guburul asrar. Gulubul ahrar, guburul asrar. Sanubari orang-orang yang merdeka, yakni aulia wassalihin, ulama al-amilin, sanubari kaum salihin, mereka sanubari mereka bagaikan kuburan bagi rahasia. Artinya itu tahu gak kuburan yang menampung mayat, mayat ditaruh di situ gak keluar lagi kecuali hari kiamat. Begitu juga rahasia ditaruh di dalam mereka, ya gak keluar lagi itu rahasia, gak keluar lagi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau sampai itu kalau ngelihat ada orang yang ya tanda tanya kemungkinan dia munafik atau enggak, itu beliau tuh kalau udah datang waktunya nyolatin, itu beliau nunggu Hudzaifah ibn al-Yaman. Kalau Hudzaifah ibn al-Yaman datang nyolatin, udah pasti ini orang bukan munafik, mukmin sejati. Tapi kalau Hudzaifah ibn al-Yaman enggak hadir, dia cari tahu kenapa enggak hadir. Kalau ketidakhadirannya karena ya uzur yang agak dibuat-buat, berarti ada sesuatu yang enggak beres. Begitu cara
mengolah informasi dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arba. Sampai satu kali beliau datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya Hudzaifah, kamu dipercayakan oleh Rasulullah tentang siapa aja tuh gerangan orang-orang yang munafik. Saya cuma mau nanya, saya mau tanya, mau kepastian, apakah saya termasuk salah satu dari orang munafik tersebut yang dimaksud oleh Rasulullah? Kata Sayyidina Umar bertanya, itu yang saya khawatirkan. Maka Sayyidina Hudzaifah bilang, lasta minhum. Kamu tidak termasuk dari mereka. Yakni kamu seorang mukmin yang sejati. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai beliau bilang, kalau seandainya dikumandangkan atau disampaikan bahwasanya semua orang masuk surga kecuali satu aja yang masuk neraka, maka niscaya saya akan khawatir, saya akan takut jangan-jangan saya satu-satunya orang tersebut yang masuk ke dalam api neraka. Nganggap dirinya demikian, nggak pernah nganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Beliau juga bilang dengan rasa takut yang sebesar ini, beliau juga punya harapan yang besar. Seandainya dikatakan nggak ada yang masuk ke dalam surga kecuali satu orang, niscaya saya akan berharap kepada Allah Ta'ala agar saya menjadi salah satu daripada orang tersebut. Ash'iril qalba khaufan la yufariguhu min rabbihi ma'ahu mithlun minar waghabi. Senantiasa hati itu selalu dihantui rasa takut yang besar kepada Allah Ta'ala. Sebesar rasa takut itu kepada Allah Ta'ala, dia memiliki harapan yang sama besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka adalah orang-orang yang selalu takut, nganggap dirinya masih belum beres, masih terus dalam perjuangan untuk mensucikan diri, mensucikan hati. Makanya nggak heran Imam Syafi'i yang membagi malam jadi 3 bagian, sepertiga buat ilmu, sepertiga buat tidur, sepertiga buat ibadat. Kemudian beliau kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali hatam Al-Quran. Beliau enggak ngerjain perbuatan yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dermawan, orang yang kagak ada pemarahnya sama sekali. Tapi dia bilang, saya bukan orang soleh, kata beliau. Tahu gak Imam Syafi'i dipancing, diprovokasi. Waktu beliau tiba di Mesir, itu orang-orang banyak iri, banyak hasud, ngomongin beliau dengan omongan yang tidak baik. Terus ada orang menukil omongan yang buruk itu disampaikan kepada Imam Syafi'i. Bilang, ya Syafi'i, fulan yaqul fi'lak tarkak kadza wa kadza. Wahai Syafi'i, orang-orang ngomongin kamu ngerjain ini, melakukan itu, berbuat ini, meninggalkan itu. Diomongin, digosipin. Imam Syafi'i orang yang enggak mudah terpancing. Orang yang enggak mudah terprovokasi. Kenapa? Sebab dia alim. Dia orang alim. Dan untuk menjadi seorang yang tidak terprovokasi, sebenarnya nggak harus jadi orang alim, cukup menjadi muslim yang benar aja, udah pasti deh dia nggak bakalan terprovokasi. Muslim mukmin nggak mudah terprovokasi. Kalau kita mau tahu kadar seseorang, sampai dibilang idza bata'rif qadrahat aghdibhu. Kalau kamu mau tahu kadarnya orang, pancing emosinya. Ujung-ujungnya gallibin nas tajidhu agaribah. Pancing orang, pancing amarahnya, kamu dapeti nggak taunya sama-sama kalah jengking juga tuh orang. Bisa mematuk dan berbisa juga mulutnya. Waliyadzubillah min dzalik. Ada Imam Syafi'i dikatain, dimaki, disampaikan lagi omongan itu kepada beliau Imam Syafi'i. Nah ini kadang ada orang suka nyampein omongan, nganggap saya nggak ngomong, saya cuma menyampaikan omongan yang batil tersebut, sama batilnya. Idza ja'akal fasiqu binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akal fasiqu binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik datang kepada kalian bawa sebuah berita, tabayyanu. Jangan langsung memvonis, jangan mudah terpancing, jangan mudah langsung menghakimi, memvonis orang tersebut, akhirnya kita nyesal. Nah itu orang yang menyampaikan langsung berubah jadi fasik. Jangankan wah ini ulama, lah fasik. Siapa yang menuntut ilmu dari orang fasik? Siapa yang mau berguru kepada orang fasik?
Siapa yang mau mengambil teladan dari orang fasik, waliyadzubillah min dzalik. Gadiman dibilang man la yanfa'uk lahdhuh, la yanfa'uk lafdhuh. Kalau mau nuntut ilmu, lihat, cari, pilih guru dengan benar. Kalau mau pilih guru yang dengan melihatnya kamu bisa ngambil manfaat sebelum ucapannya memberi manfaat. Kalau dengan menatap, melihat, memandang guru tersebut kamu nggak bisa memetik manfaat, jangan harap kata-katanya bisa memberi manfaat kepadamu. Walidzalik bilang idza ru'u yushharu dzikrullahi fa huwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bil ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali lahum minat taqwa ajallu zinah inda liqahum tanzilu sakinah tahsulul jam'iyyatul mubinah tujdzabul albabu binfi'ali halu dzawid da'wa lahum tufarig binuri furqanin yarahu dzaik la birtifa'il jah wal khawarig wala bihusnil wa'dhi wal aqwali fa innahum kull munibin khashi' kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nas bil asabi' fa huwa min asiril masun khali. Alhasil Imam Syafi'i disampaikan omongan yang enggak baik, beliau enggak terpancing. Beliau bilang, "Gad gila annallaha dzu waladin wa anna khairal khalqi gad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda kefana." Allah aja dituduh dibilang punya anak. Nabi Muhammad dituduh gila, tukang sihir, dukun. Allah enggak selamat dari mulut makhluknya. Nabi Muhammad enggak selamat dari mulut manusia. Apalagi saya Muhammad bin Idris Syafi'i, biarin aja. Da'in nas ya qalbi yaqulun ma badalahum wattathik billah rabbil khalaiqi. Biarin orang ngomong semaunya. Yang ngomong kita enggak tanggung jawab atas apa yang diomongin oleh orang lain. Yang bertanggung jawab atas omongan orang adalah orang itu sendiri. Tapi tugas kita tanggung jawab atas sikap kita. Kita bertanggung jawab atas ucapan kita. Kita bertanggung jawab atas responnya kita. Kita bertanggung jawab akan akhlaknya kita. Kita bertanggung jawab akan kebersihan hati kita. Kita bertanggung jawab akan tawadhu'nya kita. Akan sifat rendah dirinya kita. Merasa diri kita kurang. Merasa diri kita ya memang ya saya pantas diomongin. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki orang. Bukan di belakang, di hadapannya. Begitu dicaci maki oleh orang lain, beliau bilang bahwasanya apa yang kamu ucapkan kalau itu benar, in sadaqta fa astaghfirullah. Kalau kamu benar, saya beristighfar sama Allah. Kalau kamu salah, yakni fitnah yang kamu ucapkan, fa astaghfirullah lakum. Maka saya memohon ampunan Allah untuk kalian, untuk engkau. Sampai beliau bilang, yang kamu sebutkan itu ada pada saya. Yang kamu tahu ada pada saya, yang kamu enggak tahu jauh lebih banyak lagi, kata beliau. Terus beliau bilang, alaka hajah, kamu punya hajat yang bisa saya bantu. Sampai itu orang malu, dia caci maki malah ditawarkan, apa yang bisa saya bantu. Akhirnya dia berikan sorbannya, jubahnya, kemudian dia berikan uang 1000 keping perak. Masya Allah. Itu orang sampai ngelihat akhlak yang luar biasa. Yang tadinya pembenci, disikapi dengan akhlak. Beliau bilang, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi kalau engkau memang adalah cucu dari putrinya Rasulullah. Engkau adalah min aulad Fatimah. Dari cucunya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Akhlak yang luhur, budi pekerti, enggak mudah terpancing. Sayyidina Isa ibn Maryam waktu dicaci maki, itu beliau menanggapi dengan kesucian. Nah ini kita disuci ya, di desa suci, kita belajar kesucian hati, kebersihan hati. Itu adalah cirinya orang soleh. Orang soleh hatinya bersih, nggak ada sombong, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada hasad. Itu beliau, Sayyidina Isa bin Maryam, di tengah-tengah kaumnya tahu-tahu dipancing, diprovokasi, dikata-katain. Selesai dikata-katain, beliau cuma bilang, jazakallah khair, syukran, terima kasih, semoga Allah membalas dirimu dengan kebaikan. Kaum Hawariyin heran, ya Ruhallah, kamu dicaci maki, tapi kok kamu malah berucap terima kasih dan jazakallah khair. Maka dijawab oleh Sayyidina Isa, lihat, bukan cuma membalas dengan kata-kata yang baik, tapi apa perspektifnya beliau, pandangan beliau terhadap orang yang memusuhi beliau, yang mencaci beliau. Menurut kalian dia mencaci, menurut saya dia berinfak. Hadza anfaqa ma indah wa anfaqtu ma indi.
Dia menafkahi, berinfak apa yang ada di dalam hatinya. Dan saya menginfakkan apa yang saya punya. Kebetulan yang dia punya keburukan, ya cuma itu yang dia bisa kasihkan. Kebetulan yang saya punya adalah maaf dan doa, ya cuma itu yang saya bisa berikan. Wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Setiap wadah akan memercikkan isinya. Yang isinya kebaikan, yang keluar dari dia juga kebaikan. Tapi yang isinya keburukan, yang keluar dari mulutnya juga keburukan. Alhamdulillah, kita di tempat ini, di tempat ilmu, di tempat suci ini kita belajar, kita melihat, ketemu dengan orang-orang suci, orang-orang mulia. Siapa orang-orang suci? Yang hatinya suci, yang ucapannya suci, yang perbuatannya suci, yang prasangkanya suci, yang ilmunya suci, yang amalannya suci. Apa tuh amalannya suci? Ilmunya suci, nggak ada kesombongan, nggak ada kedengkian, nggak ada iri, nggak ada hasud. Amalannya suci dari ujub, dari takabbur. Radhiyallahu anhum arbahum. Orang-orang suci tersebut yang kita lihat seperti Kiai Abdullah Faqih, begitu juga Kiai Hamid, begitu juga Kiai Utsman Al-Ishaqi dan segenap para ulama, para masyayikh. Mana pernah sampai kepada kita, wah ini fulan dari Syekh fulan pandai mencaci maki, pandai memprovokasi, pandai mengadu domba, omongannya kotor, tukang caci, enggak ada. Mereka pewaris Nabi Muhammad yang sejati, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Dikatain orang enggak ngatain, dicaci orang tidak mencaci, dijahatin orang enggak balas ngejahatin. Kenapa? Hadal irith, warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sibuk menanggapi setiap anjing yang menggonggong. Kalau seandainya tiap ada anjing menggonggong, kita sumpal mulutnya dengan batu, maka niscaya harga batu di bumi bakal naik seharga emas. Habis dipakai buat nyumpal mulutnya anjing. Akan tetapi biarin anjing menggonggong, manusia mukmin muslim terus berkarya. Ini karyanya mereka. Ini yang mereka lakukan. Wali Songo datang, nggak sibuk nanggapin orang yang iri, yang hasut, yang ngata-ngatain. Zaman tersebut apa nggak ada yang ngatain mereka? Banyak. Nggak ada yang membenci mereka? Banyak. Nggak ada yang menteror mereka? Banyak. Tetapi ya padam begitu aja. Yang tetap langgeng abadi dakwahnya mereka, ajarannya mereka, akhlaknya mereka, ilmunya mereka tetap langgeng. Makanya itu ulama selalu bilang, amitul batil bil i'radi anhu. Padamkan kebatilan. Bagaimana memadamkan kebatilan? Dengan berpaling, acuhkan, cuekin, jangan ditanggepin, apalagi dinukil. Di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi Muhammad, apa enggak ada cacian kepada Rasulullah? Banyak. Bukan cuma sekedar syair pujian yang digubah untuk Nabi Muhammad. Ada juga banyak syair-syair ejekan, cacian kepada Nabi Muhammad. Tapi enggak ada satupun dari sahabat yang terinspirasi untuk menulis makian tersebut, mengabadikannya terus disampaikan kepada Rasulullah, enggak. Mereka enggak menulis syair tersebut. Justru dibiarkan padam dengan sendirinya. Diperbanyak syair-syair hikmah, syair-syair yang baik, syair-syair pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita dengarkan. Padamkan kebatilan dengan jangan kita nukil, jangan kita forward, jangan kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita mau ngomentarin setiap keburukan dengan keburukan, kapan selesainya? Kayak orang main pingpong, biarin bolanya out. Dia sibuk nyari itu bola, kita sibuk berkarya. Itu sampai dikatakan Al-Imam Al-Hasanul Basri, disampaikan fulan ngatain kamu, bilang kamu begini begitu, ngegosipin kamu. Apa yang beliau lakukan? Langsung diambil nampan di depan dia, dia kumpulkan buah-buahan, kirimkan buat dia, hadiah dari saya. Itu yang nyampein bilang, ya Syekh, ya Imam, kayaknya kamu salah dengar deh. Saya bilang fulan ngatain kamu, mencaci kamu, bukan memuji kamu. Bilang iya, saya tahu, saya dengar, dan ini sikap saya, kirimin makanan. Loh kenapa kamu kirimin makanan? Loh dia ngirimin pahalanya buat saya cuma bisa ngirimin buah-buahan buat dia. Dia mengirimkan pahalanya buat saya cuma bisa ngirimin buah-buahan kepada orang tersebut. Sebab tuh orang
yang ngegosipin, yang ngatain, ya itu dia telah seolah-olah mengirim pahala ibadatnya kepada orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai salah seorang mereka mengatakan, seandainya lau kuntum mughtab ahad laghtabtu ummi li'anha ahaq bihasanati. Kalau saya tipe orang yang ngegosipin orang lain, saya bakal gosipin ibu saya sendiri. Kenapa? Sebab dia yang paling berhak dengan pahala dari hasil ibadat saya. Masya Allah. Ada satu orang minal aulia, kebetulan bangun tahajudnya agak telat. Biasanya bangun 2 jam sebelum subuh, ini bangun setengah jam sebelum subuh. Diomelin oleh istrinya. Istrinya itu ngomel, bukan ngomel kalau lakinya bikin sesuatu yang gak beres, perkara duniawi. Tapi ngomelin suaminya tatkala suaminya telat tahajud. Sampai suaminya itu dengar begitu, pagi harinya dia bilang, wahai istriku, sudah. Walaupun saya telat tahajud, kebanyakan ulama-ulama penghuni yang ada di Basra ini, mereka tahajud pahalanya dikirim buat saya. Loh kenapa? Soalnya mereka pada ngegosipin saya, jadi pahalanya dikirim buat saya. Udah selesai, nggak usah dibahas lagi. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Karenanya, saudara-saudara sekalian, itu contoh para ulama, para sholihin, sibukkan diri kita dengan berkarya. Kita nggak bakalan bisa ngomong, nggak bakalan bisa mengontrol mulutnya orang lain. Kita cuma bisa mengontrol mulutnya kita. Kita nggak bisa bilang orang nggak ada boleh satu mulut pun yang ngatain kita, nggak mungkin. Kita nggak bisa mengontrol hatinya orang lain. Jangan membenci saya, nggak bisa. Tetapi kita bisa mengontrol hati kita untuk tidak membenci siapapun. Lakukan hal tersebut. Sayyidina Isa bin Maryam, lihat cara beliau mendidik murid-muridnya. Itu beliau ketika bersama kaum Hawariyin ngelewatin di tepi jalan ada seonggok bangkai anjing. Saat ngelihat bangkai anjing tersebut, murid-muridnya semua pada komentar, alangkah busuknya. Yang satu lagi bilang, alangkah baunya. Yang satu bilang, alangkah joroknya, alangkah kotornya, alangkah kejinya. Wadah, omongan yang kagak enak didengar. Nabi Isa nengok ke arah murid-muridnya terus bilang, alangkah putih gigi daripada bangkai anjing ini. Alangkah putih giginya. Yang disebut hinggap kepada kelebihan, bukan hinggap kepada kekurangan orang lain. Hada mu'min. Amal munafik yang dia cari kekurangan. Sekujur tubuh yang paling bagus, tapi dia hinggap pada yang paling buruk, pada koreng, pada luka, pada bangkai. Waliyadzubillah min dzalik. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kenalkan kita kepada para masyayikh. Itu para ulama, guru-guru kita, sampai bilang, saya kalau ngelihat atau mendengar dai, ustadz, tapi omongannya kasar, caci maki, provokasi, ngajak orang berantem, ngajak orang mendengki dan membenci, omongannya itu isinya adalah kebun binatang, udah nggak enak didengar. Saya kalau didengar begitu, saya bersyukur, sujud syukur sama Allah, saya bersyukur. Kenapa? Sebab saya kenal Islam nggak dari orang yang macam begini. Saya kenal Islam dari siapa? Dari Kiai Abdullah Faqih, dari Kiai Maimun Zubair, dari Kiai Hamid, dari Kiai Masbuhin, dari Kiai Uthman, dari para ulama, dari para masyayikh, dari Kiai Abdullah bin Umar, dari aulia wassalihin, alhamdulillah, yang mengenalkan kita kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkat kaum solihin, Allah Ta'ala masukkan kita di lingkaran kaum solihin, dihidupkan kita sebagai orang-orang solihin, diwafatkan kita sebagai orang-orang solihin, dijadikan keturunan kita kaum solihin, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita besok hari kiamat fi zumratus solihin. Birahmatika ya arhamar rahimin, rabbihina syakirin, tawaffana muslimin, nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin bijahi taha rasul. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين أعطاك ربي جزيل كل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذيين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين وتغشى أرواح من تقدم من آبائنا وأجدادنا وشيوخنا الأكرمين سيما مؤسسي هذه المعاهد وشيوخهم ورجال هذا المعهد الله يتغشاهم برحمة والمغفرة يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله تعالى يشفي مرضانا يعافي مبتلانا يمن باللطف والعافية
والشفاء العاجل لشيخنا كي مصبوحين، ويبارك في أثره، يبارك في أولاده، يبارك في أهله، يبارك في معهده، يبارك في أولاده، يبارك في طلبته، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم جميعا خيرات مسارات سعادات في الدنيا والآخرات جاه خير البريات، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.